Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 5 Agustus 2020. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius 15 ayat 21 sampai dengan 28. Mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kabar sukacita hari ini. Haleluya, haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah kita, dan Allah mengunjungi umatnya. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang wanita Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Lalu para murid Yesus datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah wanita itu pergi, sebab ia mengikuti kita sambil berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba umat Israel yang hilang." Tetapi wanita itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata wanita itu lagi, "Benar Tuhan, tetapi anjing-anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Bersabdalah Yesus kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Tuhan. Ada istilah saufinisme atau sofinisme yang akrab dan melekat pada suku, bangsa maupun dalam tradisi kita. Saufinisme atau sofinisme merupakan paham kecintaan yang berlebihan akan tanah air, suku, dan bangsa, sehingga menimbulkan fanatisme atau arogansi golongan. Istilah ini diambil dari nama Nicolas Chauvin, seorang prajurit dari Napoleon Bonaparte yang fanatik sekali dengan kaisarnya. Contoh chauvinisme adalah orang Tionghoa menyebut diri mereka sebagai Tenglang, yang berarti bercahaya cemerlang. Sedangkan di luar mereka disebut sebagai Fan Kui, artinya adalah setan atau kegelapan. Orang-orang Papua menyebut diri mereka sebagai Makime, yang artinya asli dan benar. Dan pendatang atau orang-orang di luar Papua disebut dengan sebutan Yoya, yang berarti makhluk halus. Sebelum reformasi pun bangsa kita akrab dengan istilah pribumi dan non-pribumi. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, paham yang saya jadikan sebagai pengantar ini tentu tidak sesuai dengan jiwa Pancasila, khususnya sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Saya hanya ingin menghantar kita pada pola pikir, alam pikir dikotomi saufinisme yang terjadi pada zaman Yesus. Paham kuno yang memecah belah kesatuan. Tidak terkecuali orang-orang Yahudi. Mereka menyebut diri sebagai bangsa pilihan atau Am Segulah,
dan orang di luar Yahudi adalah goyim atau orang-orang kafir. Inilah dikotomi yang membedakan dan digambarkan bahwa orang Israel adalah domba, sedangkan di luar Israel dikatakan sebagai anjing. Apakah Yesus rasis dan berbicara kasar? Tentu tidak. Justru Yesus ingin mengubah pandangan chauvinisme yang memonopoli berkat dan kebaikan Allah hanya untuk orang Israel saja. Percuma saja beridentitas sebagai umat pilihan, am segulah, kalau hidup tanpa iman. Lebih baik membagi roti berkat kepada bangsa-bangsa lain. Maka di akhir percakapan, Yesus berkata kepada ibu yang datang kepadanya, "Hai ibu, sungguh besar imanmu. Terjadilah bagimu seperti yang kau kehendaki." Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, perlu memahami konteks supaya kita tidak salah kaprah. Contoh, ketika kita bicara tentang mata, pasti maknanya biasa. Kalau kita bicara awas, ada mata-mata di sini, maknanya menjadi lain. Apalagi ketika kita mengumpat dan berkata mata lo, ini pasti maknanya semakin berbeda. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita akan universalitas keselamatan, bahwa keselamatan tercurah bagi mereka yang percaya kepadanya. Apakah kita berani punya sikap seperti perempuan Kanaan tadi, yang terus berjuang, enggak mudah tersinggung lalu mutung, pantang menyerah, dan tetap rendah hati? Tuhan memberkati kita sekalian di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.